Kepada Ketua Sulawesi Utara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara untuk bukber pada sore hari ini. Jangan lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang seperti ini dari zaman jahiliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, acara akan dilanjutkan dengan sesi kultum yang akan disampaikan oleh Ananda Rajid Istiadi. Kepada Ananda Rajid Istiadi kami persilakan. Padahal udah mau buka. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. قال أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه الولد يعني الموت. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat-nikmatnya atas karunia iman, karunia Islam, dan juga karunia sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada acara buka bersama sore hari ini. Salawat serta salam tak kita panjatkan kepada junjungan kita yang tidak memiliki WhatsApp namun namanya selalu kita depan, yang tidak memiliki Facebook namun namanya selalu berada di dalam rumah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam tercurah juga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Aku ciptakan yang hidup dari yang mati, dan aku ciptakan yang mati dari yang hidup. Tak ada kita yang hidup di bumi ini tanpa ada tanah yang mati. Tak ada ayam yang hidup di dunia ini apabila tak ada telur yang awalnya mati. Maka diciptakanlah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala dari yang mati. Dari yang mati itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dari yang mati itu Allah tiupkan ruh, jadilah manusia. Dari yang mati itulah kita lahir, dan dari yang mati itulah nanti kita kembali. Manusia tercipta dari tanah. Semua hewan, tumbuhan juga tercipta dari tanah. Terhadap pangkat kita, jabatan kita, yang nantinya pada saat di akhirat akan kita pertanggungjawabkan. Untuk apa fungsi jabatanmu? Untuk apa fungsi hartamu? Apakah untuk berlena dalam duniaku atau untuk mengejar akhiratku? Sungguh, innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung daripada niat. Apabila niatmu adalah untuk mengejar dunia, maka niscaya dunia akan kau raih semuanya, namun engkau tidak akan menemukan akhirat. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan, yaitu bahwasanya perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Kalau kalian lihat mungkin kuburan masih terlena akan kesombongan harta, kesombongan jabatan, maka
bersiaplah, kata Rasul, bahwasanya apabila kita terlena dengan dunia tanpa kita memikirkan akhirat, kita adalah orang-orang yang tersesat. Lebih tepatnya kita adalah orang-orang yang tidak beruntung, dikarenakan kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bersedekah. Contoh sedekah paling kecil yang tadi Ustaz Padi mungkin berikan ya buat teman-teman yang tadi datang, harta yang paling kecil adalah mulai dari uang jajan kita aja dulu. Kalau kita punya uang 10.000, sisihkan 1.000, maka insya Allah itu sudah 10% dari harta kita yang kita sedekahkan. Karena kita belum bekerja, belum dapat penghasilan, belum dapat pasif income. Tapi apabila nanti kita sudah bekerja, gaji kita 10 juta, belum tentu kita mau mensedekahkan 1 juta di jalan Allah. Kedua malaikat ini akan bertanya kepada kita bukan hanya mengenai siapa Tuhan, apa kitabmu, siapa nabimu. Bukan hanya itu yang akan ditanyakan, tapi semua akan ditanyakan satu persatu, termasuk amal ibadah. Di sini ada satu pertanyaan. Ada yang belum salah pasang? Berarti kayaknya belum. Tadi ada tangan. Yang dimana kenapa disebutkan Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir, karena Allah menyebutkan bahwasanya mereka tertutup, artinya tidak selamat. Artinya kita mendoakan teman kita tidak selamat. Namun ini tergantung dari tatkala nanti. Mungkin kita tidak ada yang tahu kapan kita mati ya. Ada mungkin nanti semenit kemudian, sejam kemudian, setahun kemudian, atau kapanpun, bisa esok, bisa lusa. Sudah siapkan kita untuk menjemput syafaat Rasul kita. Mumpung ini bulan Ramadan, mumpung ini bulan pengampunan, maka mari sama-sama kita minta ampunan kepada Allah. Sudah tidak perlulah kita lagi ibadah. Kalau nanti kita mati, sudah tidak perlu lagi untuk bersedekah. Kalau nanti kita mati, sudah tidak perlu lagi kita berbakti kepada siapapun di muka bumi ini. Cukuplah Allah nanti yang akan membalas kita. Cukuplah Allah nanti sebaik-baik sang pemberi. Cukuplah Allah nanti sang sebaik-baik penyelamat. Karena nanti tidak akan ada penyelamat sebaik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala bilang, sungguh beruntunglah golongan kanan itu, dan sungguh beruntunglah golongan kanan itu. Lalu Allah cakap lagi, dan sungguh rugilah orang yang berada di kiri itu, dan sungguh rugilah orang yang berada di kiri itu. Siapa mereka yang di kanan dan siapa mereka yang di kiri? Bukan berarti sekarang yang ada di kanan saya atau di kiri saya, bukan. Tapi nanti di yaumul akhir akan Allah bedakan orang-orang yang mana yang beriman dan mana yang tak beriman, hanya dengan membuat yang menjadi dua golongan. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Hukumnya apa? Wajib kita membantunya. Karena apa? Kita saat kita punya golongan sedarah dengan mereka dan kita tahu mereka fakir, tapi kita malah mendahulukan orang lain, kita disebutnya zalim. Karena kita tahu keluarga kita masih ada kekurangan, tapi kita malah membantu orang lain yang memang sama-sama kekurangan. Sekolah naik Ninja A2 atau motor-motor ninja lainnya. Apalagi kalau ke sekolah naiknya Lamborghini, apa naik helikopter, kemungkinannya untuk masuk surga. Namun masih bisa untuk masuk surga seandainya di dalam hatinya masih tertanam iman dan takwa. Seandainya mereka masih dalam hatinya ada iman dan takwa, maka insya Allah mereka bisa menjadi golongan kiri. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berada langsung di belakang Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumber dilarang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhir kalam, bila episode pasca Idul Fitri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa kira-kira yang mau kuis? Nah, jadi kalau misalkan nanti sekiranya kalian tahu jawabannya, mohon banget dijawab karena lu akan menjawab. Nah, saya juga menjawab. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Siap. Sebutkan siapakah nama paman Nabi yang gugur di perang Uhud dan dadanya dibelah, kemudian jantungnya dimakan oleh salah seorang perempuan. Siapakah nama paman Nabi tersebut? Ya. Oh, dia mau ceramah. Jawabannya Hamzah. Hamzah bin Abu Waqqas. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, bagus. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Udah ya. Di sana kasih. Kasih. Pertanyaan kedua. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi syahid di perang Uhud, dadanya dibelah, jantungnya diambil dan dimakan oleh salah seorang perempuan. Pertanyaannya, siapakah nama perempuan tersebut? Mana? Siapa? Ayo sini cepat. Batur, sini Batur. Batur kelas berapa? 10-1. Siapa nama perempuan itu? Hindun. Ya, betul. Oke. Siap. Pertanyaan berikut. Siap. Yang cepat belum tangannya. Oke, masuk sejarah. Jumlah Nabi itu 124.000 orang banyaknya. Dari 124.000 orang itu ada yang menjadi rasul yang jumlahnya sebanyak ini. Ya. Baru. Yang baru. Ya, coba. Oh ya dah. Berapa jumlah rasul seluruhnya? 25 rasul. Ya, salah. Ya. Siapa namanya? Silakan. Berapa jumlah rasul seluruhnya? 315 betul. Pertanyaan berikutnya. Jumlah rasul ada 315 orang, atau dalam hadis yang lain 313 orang. Yang wajib diketahui ada 25. Dari 25 ini ada rasul dan nabi yang menjadi pilihan, yang ketabahannya, kesabarannya, perjuangannya sangat luar biasa. Jumlah mereka ada 5 orang. Pertanyaannya, apakah gelar bagi nabi dan rasul pilihan ini? Ya. Pas. Luar biasa ya anak ini. Faizah 19. Baiklah. Ulul azmi siapa aja nabinya? Ya, betul jawabannya. Pertanyaan berikut. Ya, siap. Jumlah ayat Al-Quran adalah 6.236 ayat. Terdiri dari 30 juz dan terdiri dari 114 surat. Sebutkan, apakah nama surat yang ke 113? Ya. Surat ke 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Sekarang yang dibayar dipanggil. Oke. Tolong dengarkan, tolong simak ya. Berapa Pak? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ya. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Wa ma yusifu wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna al-tursa aklan lamma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang 30.000. Sebutkan surat dan ayat yang memerintahkan kita untuk menjawab salam. Cepat. Surat apa yang pertama? Cepat. Ya. Apa ayatnya? Berapa? Depannya dia apa enggak? Enggak. Surah An-Nisa ayat 86. An-Nisa ayat 86. Oke, betul. 30.000. Ya, berikutnya. Oke, berikutnya. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, salah satu rukun haji adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian mereka juga melakukan pencukuran rambut yang disebut dengan titik-titik. Nah. Iya, mencukur rambut dalam ibadah haji disebut titik-titik. Apa itu? Pahalanya mana dia untuk rambut itu? Tahalul, tenang loh. Good, mau loh? Oh, enggak, mudah-mudahan dulu ya. Pertanyaan berikut. Orang-orang yang menerima zakat disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Sementara zakat itu ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Pertanyaannya, sebutkan siapakah orang yang paling utama menerima zakat fitrah? Yang paling utama, ya. Miskin. Ya, zakat fitrah diutamakan kafiran. Oke, masih ada. Oke, kamu sebutkan nama suratnya, kamu bacakan ayatnya. Kita bermain di juz 30. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nama suratnya saja. Alladzina
Sebutkan nama suratnya. Sudah? Oke, sebutkan nama suratnya. Bapak bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Baik, enak kita tahu. Ya, apa namanya? Oke, nanti dengan Bapak. Al-Maidah ini. Alhamdulillah. Dan semua, setelah ini kalian silakan masuk ke masing-masing dan silakan duduk sesuai dengan kesepakatan